Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feli Jenitasari dari kelas 7C reguler B, mata kuliah Manajemen Kompetitif. Saya bersama M. Andra Daniel akan mempresentasikan strategi Gojek dalam mendominasi pasar di Asia Tenggara. Langsung saja, di sini ada profil singkat mengenai Gojek. Gojek ini adalah perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia, yang awalnya berfokus pada layanan transportasi ojek online saja. Namun, seiring berjalannya waktu, Gojek telah berkembang menjadi sebuah platform super app yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan atau GoFood, dan pembayaran atau GoPay. Gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Gojek menjadi pionir dalam layanan ojek online di Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Gojek telah berkembang pesat dan beroperasi di berbagai kota di Indonesia serta beberapa negara di Asia Tenggara. Ya, bagaimana strategi Gojek dalam mendominasi pasar di Asia Tenggara? Simak terus videonya. Yang pertama ada diversifikasi layanan. Diversifikasi adalah suatu strategi bisnis di mana perusahaan memperluas jangkauan produknya. Dengan kata lain, perusahaan tidak fokus dengan satu produk atau layanan saja, tetapi memperluas beberapa produk dan layanan yang berbeda. Nah, diversifikasi yang dilakukan Gojek yaitu menjadi aplikasi super apps. Mengapa? Karena Gojek tidak hanya fokus pada satu layanan ojek online saja, transportasi saja, tetapi juga memperluas layanannya ke berbagai sektor, seperti kita bisa pesan makanan dengan GoFood, kita bisa pesan antar barang dengan GoSend, dan membayarnya dengan GoPay. Ya, dengan menjadi aplikasi yang super apps, Gojek memenuhi segala kebutuhan kita dalam satu aplikasi yang sama. Selanjutnya, akuisisi yang strategis. Gojek ini melakukan beberapa akuisisi dengan perusahaan startup lain untuk memperkuat posisinya di pasar. Misalnya, akuisisi dengan Tokopedia untuk memperkuat posisi Gojek di sektor e-commerce. Akuisisi itu secara sederhana adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Nah, dalam kasus Gojek dan Tokopedia, Gojek sebagai platform yang lebih besar mengakuisisi Tokopedia, yaitu membeli sebagian besar atau seluruh saham di Tokopedia, sehingga Gojek memiliki kendali penuh atas Tokopedia. Selanjutnya, fokus pada pengguna lokal. Ya, di sini ada kustomisasi. Gojek itu sangat memperhatikan kebutuhan dan preferensi pengguna lokal di setiap negara yang mereka masuki. Mereka menyesuaikan layanan dan fitur aplikasi sesuai budaya dan kebutuhan. Ketika Gojek memasuki beberapa negara di Asia Tenggara, Gojek ini memastikan bahwa aplikasinya tersedia dalam beberapa bahasa dan mendukung pembayaran dengan mata uang negara setempat. Selanjutnya ada kemitraan lokal. Gojek ini menjalin kemitraan dengan berbagai bisnis lokal, baik UMKM maupun perusahaan besar, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Ya, jadi Gojek secara aktif bekerja sama dengan UMKM. Program yang dilakukan oleh Gojek yaitu Gojek Mitra UMKM, di mana Gojek ini memberikan pelatihan dan mendukung kegiatan bagi pelaku UMKM. Selanjutnya, Gojek ini melakukan inovasi teknologi. Dengan adanya fitur baru, Gojek ini terus berinovasi dengan mengembangkan fitur-fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pengguna.
Misalnya adanya fitur Gojek Protect. Fitur Gojek Protect ini adalah semacam asuransi medis darurat yang diperuntukkan untuk mitra pengemudi dan untuk penumpang apabila terjadi kecelakaan di jalan. Selanjutnya, Gojek memanfaatkan data analis, memanfaatkan data yang diperoleh dari pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih efektif. Gojek memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mengoptimalkan rute pengiriman, memprediksi permintaan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada program loyalitas. Program loyalitas Gojek Rewards memberikan berbagai keuntungan bagi pengguna setia, seperti adanya diskon, voucher, dan poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah. Tentunya kalau kita sudah banyak menggunakan Gojek, maka akan semakin banyak pula voucher atau poin yang kita bisa dapatkan dan bisa kita manfaatkan kembali untuk hal yang lain. Tentunya hal itu akan menarik perhatian konsumen untuk terus menggunakan Gojek. Selanjutnya ada ekspansi agresif. Gojek ini secara agresif melakukan ekspansi ke berbagai negara di Asia Tenggara. Mereka melihat potensi pertumbuhan yang besar di negara-negara seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Dalam melakukan ekspansi, Gojek sangat memperhatikan perbedaan budaya dan kebiasaan di setiap negara. Mereka menyesuaikan strategi pemasaran dan branding agar sesuai dengan pasar lokal. Contohnya, saat Gojek memasuki pasar Vietnam, Gojek ini meluncurkan kampanye pemasaran yang menggabungkan budaya lokal dengan teknologi, seperti adanya kolaborasi dengan artis Vietnam terkenal. Gojek juga melakukan penyesuaian layanan transportasi di Thailand dengan memperkenalkan layanan ojek online yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat setempat. Strategi yang keenam adalah fokus pada mitra pengemudi. Gojek memberikan pelatihan online yang menyediakan berbagai kursus untuk meningkatkan keterampilan mitra pengemudi. Gojek juga memberikan fasilitas pendanaan bagi mitra pengemudi yang membutuhkan modal kerja, seperti adanya program Gojek Kredit, yaitu program pinjaman yang memberikan akses permodalan bagi mitra pengemudi yang membutuhkan. Strategi yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Seperti apa? Gojek ini menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan. Gojek juga menjalin kemitraan dengan berbagai industri lain seperti perbankan, telekomunikasi, dan retail. Gojek ini berkolaborasi dengan perusahaan telekomunikasi untuk menawarkan paket data khusus bagi mitra pengemudi dan pengguna. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.